إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk meneruskan pelajaran kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil. Niyatul jumu'ati wal jamaah. Niat Jumat dan berjamaah. Kita hendak ke masjid hari Jumat, itu memerlukan niat-niat supaya pahalanya berlipat ganda. Kita hendak berjamaah sembahyang 5 waktu, memerlukan niat-niat tertentu supaya nilainya berlipat ganda. Pertama, imtisalu amrillah subhanahu wa ta'ala, menjunjung perintah Allah. Berjumat perintah Allah dalam Al-Quran. Berjamaah perintah juga. Nah, niat kita menjunjung tinggi perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Nah, maka Jumat kita atau sembahyang jamaah kita di hari-hari biasa nilainya berlipat ganda. Ini ke masjid, ke langgar, bukan supaya dinilai orang macam-macam, tapi semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Nah, ini nilainya tinggi. Nomor 2, imtisalu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Dalam hadis banyak menyebutkan fadilat Jumat. Juga dalam hadis banyak menyebutkan tentang fadilat berjamaah. Jadi bisa digabung niatnya menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Yang ketiga, niat ke Jumat atau niat sholat jamaah, zuhur, asar, maghrib, itu al-husulu ala thawabil i'tikaf, menghasilkan pahala i'tikaf. Kita begitu masuk ke masjid, niat i'tikaf,
Jadi pahala itikaf dapat. Apalagi kita datang sebelum sampai waktu masuk ke masjid, niat itikaf. Saya beritikaf di masjid sunat karena Allah. Walaupun yang begadang, untungnya tetap pahala karena niat itikaf. Nah, menambah pemasukan ya. Walaupun yang bersandar taburingan tetap dapat pahala karena ini ada niat itikaf. Nah, yang keempat, al-usulu ala sawabil jumu'ati wal jamaah, menghasilkan atas pahala Jumat dan pahala jamaah. Aisyah tabdulu salatul jamaati ala salatul fardi, sekira-kira melebihi sembahyang berjamaah atau sembahyang sendirian, melebihi bisab'in wa ishrina derajat, dengan 27 derajat. Sembahyang berjamaah melebihi dari sembahyang sorangan 27 derajat. Derajat lain pahala. Derajat ini nama tingkatan dalam surga. Bila orang yang suka berjamaah di surga tinggi benar tingkatannya, ketimbang orang yang masuk surga jarang berjamaah. Namun masalah pahala, semakin banyak orangnya, saya bilang itu, orangnya di sini 100, satu belas 100, tambah sok pulang, tambah lagi pahalanya. Pemiak harun pulangnya, tambah lagi pahalanya. Nah, Nabi juga nang 27 tadi 27 derajat. Derajat jangan diartikan pahala. Bisa aja pahala tuh ribuan pahalanya. Cuma derajatnya di surga lain ketahuan. 5. Ad-dukhulu fi barakati ijtima'il muslimin. Ad-dukhulu kayak gitu. Dan yang kelima, ad-dukhulu fi barakati ijtima'il muslimin. Masuk pada berkah berkumpulnya orang muslimin. Kita nih berkumpul untuk sembahyang berjamaah. Ini menurunkan berkah, memancing turun berkah. Jadi tujuan kita berjamaah ke langgar ke masjid supaya kita ini masuk dalam berkah berkumpulan. Mun kita sembahyang sorangan lain orang berkah nambah kumpulan kita ke depan. Haitsu inna sholata fi hadil jamaah sahihatun. Sekira-kira bahwa sembahyang pada waktu berjamaah itu sahihatun ala kulli hal. Sahihatun yang makbulah, diterima atas setiap keadaan. Itu sembahyang berjamaah. Sahihah artinya bimana makbulah, diterima atas setiap keadaan. Kita berjamaah. Ada seikung berdua di situ khusyuk berasa sembahyangnya, sehingga diterima oleh Allah. Nah, tak 4 yang lain yang kada khusyuk diterima juga.
Berkat nang saya kong berdua na khusyuk tuh Bang. Pun kita sembahyang surangan di rumah, pikiran melayang-layang, ada khusyuk. Coba terus menggugurkan kewajiban kita nol. Kalau kita berjamaah ada nang khusyuknya, keempat kita juga diterima Allah sama kumpulan itu. Nah itu bagian daripada berkah berkumpulan. Jadi kita berkumpulan berjamaah di langgar di masjid itu menimbulkan berkah. Berkahnya apa? Bila ada seekong yang diterima, tempat yang lainnya. Ibarat orang pematari makanan, kadang mau seekong imamnya orang berapa orang ibarat tadi ya, kan tempat yang lainnya juga. 20 aja, nah ke 20-nya tuh. Ada imamnya aja, tempat yang lain juga. Nah itu bagian pada berkah. Batunya juga nah. Jadi pulang. Baterai. Nah jadi nang kita mahir kada khusyuk di sembahyang. Pikiran melayang-layang, baik umpat kelanggar nah masjid. Tempat berkahnya kita. Langkah 6, taksiru sawadil muslimin. Memperbanyak jamaah sawat itu jamaah muslimin. Tujuan kita langgar kaum muslimin memperbanyak jamaah muslimin. Ini ada langgar. Ini negara kita juga menyatakan baruhan apa di pengumpulan nasi bungkus kada muat langgar itu. Ampar tikar di halaman. Sembahyang berjamaah maghrib berlima itu binang tuha-tuhanya juga. Isya berkurang. Subuh nang bak kayak nang turunnya kali juga. Juara asarnya sudah nyampe fisik. Masih di Kalimantan Selatan. Bayangkan di luar Kalimantan. Kalimantan Selatan itu termasuk banyak tuan guru. Banyak tok. Nah kayak itu keadaannya apa itu ke kampung ada. Bayangkan di kampung pesantren jarang gitu tuan guru tapi ada. Di Jakarta atau ada masjid. Jadi ini ada juga pembacaan di langgar, pembacaan di masjid, pembacaan di masjid. Ada pun kita Kalimantan ini bilang keluarganya. Jadi kan sampai ke saya itu, makanya jualan masjid itu ada ngarannya pembacaan. Dikiraku dia kasih, saya kadang masuk kan kamu tadi kami nama hadir berduaannya bertiga lawan burung tadi. Masuk aku berempat dong apa dinya? Ada aku dinya orang Kalimantan. Aku kira kaset kayaknya baca orangnya bujur, langsung mendengar di luar tuh bertiga ya. Tapi ya guru juga yang penting kan berdua bareng aku harap banyak sulit. Yang pembacaan biasa lain acara resmi itu undangan benasi bungkus banyak pembacaan biasa berdua bertiga lawan pembacanya baca tengah jam bikin sudah aku naik kayak ke dalam sekalinya pembacaan bujur percaya duduk dia membanyaki orangnya tuh di kota besar elang itu juga yang tahu bilang apa buat kumpulan nasi bungkus kok banyak orangnya nasi bungkus aja pemanjingnya banyak orangnya nggak ada nasi bungkus padahal di rumah makan aja juga jadi nasi bungkusnya harus ya panariknya
Nenang ketujuh, niatnya at-ta'arrufu al-ikhwan, berkenalan atas saudara-saudara. Kan bila kita berjamaah tuh rancak asa kada kenal jadi berkenalan. Kita sesama muslim nih perlu ada perkenalan itu. Selama kita hidup di masyarakat aja, kita perlu kenal. Karena kadang kita memerlukan seseorang, hal ini perlu si A, si A. Bila hal seperti ini perlu si B kita. Nah perlu ada kenalan kita. Mau kita rancak ke langgar ke masjid, bertemu berkenalan. Minimal aku rancak melihat masjid akbar sih itu ya. Ada berewaan di masjid akbarnya, kayaknya di lain belum bertemuan. Punya rancak melihatnya di masjid akbar ya. Orang mana biar dia nak tahu ya. Orang ano ada rancak. Belihatan dia maka ada bapandir. Jadi kenal. Jadi banyak kelebihannya ta'aruf al-ikhwan. Nang kedelapan al-istifadah minal khutbah, mengambil faidah dari khutbah atau kalau hari Jumat. Hari Jumat niat hati apa di samping menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul, mengambil faidah dari khutbah si khatib. Makanya orang yang jadi khatib itu usahakan yang disampaikan ini perkara yang penting dalam kehidupan. Karena supaya sesuai dengan niat hadirin. Hadirin ini salah satu niatnya mengambil faidah di balik penyampaian khatib. Hendaklah khatib itu menyampaikan tentang hukum halal, haram, makruh, sunat, mubah. Atau terhib wa terhib. Terhib itu sesuatu yang menggembarkan untuk ibadah. Ada terhibnya sesuatu yang menakutkan kita untuk berbuat maksiat. Hal-hal yang penting kita sampaikan, walaupun suatu ayat Quran, walaupun satu buting hadis. Kita sebagai khatib niat kawajah untuk memberikan faidah kepada masyarakat. Khutbah kita nih. Dan si hadirin niat mengambil faidah dari khutbah si khatib. Pun khutbahnya ada berbobot, apa dong dia ambil faidah? Nah khutbah ini berbeda dalam ceramah. Khutbah ini mengandung syarat rukun. Bila syarat rukunnya kurang, tidak sah. Lain ceramah. Ada punya syarat rukunnya. Nah karena khutbah ini berbeda dalam ceramah, khutbah ini kalau mengikut sunnah Nabi, jangan terlalu panjang daripada sembahyangnya. Kalau sembahyangnya ayat pertama sabis, yang kedua hal-ata, memerlukan waktu 10 menit, usahakan khutbah di bawah 10 menit. Itu sunnah Nabi. Nabi itu yutirus salah wa yaksurul khutabal jumaiyah. Nabi itu sembahyang Jumat lebih panjang ketimbang khutbah Jumat itu sendiri. Nah dalam kitab itu disebutkan min alamati fikir rajul, tanda orang yang alim, salah satu tandanya iti khutbah dan sembahyang Jumatnya. Bila orang yang khutbahnya lebih panjang daripada sembahyang Jumatnya, tanda orang ini aliman, bukan alim ujur. Kita kalau menilai di situ orang ini kan seberapa ilmunya. Kalau orang yang alim ujur itu, dia bisa mahir sembahyang Jumat nih, sabih salat 10 menit umpamanya. Khutbah 8 menit ke 7 menit saja kah? 5 menit saja kah? Bila hendak menghalibar itu ceramah.
Cukup khutbah itu sebuting hadis, sebuting ayat Quran, barakallahu li wa lakum. Jadi orang begitu naik ini mahirkan sebuting Quran, sebuting hadis. Begitu kita naik Quran perhatian, ada kabar pengantuk perhatian. Karena si gini ini menyampaikan satu Quran, satu hadis. Barakallahu li wa lakum. Bila nama air panjang, begitu ya nama air panjang, udah gak pikir nama ngantuk ini. Dia ditiang istilah panjang-panjang nih nah. Jadi min alamati pikir rajul ayah tuba batan kasirah. Nya mau khutbahnya pendek. Wa yutirus salata sembahyang panjangnya. Bila sembahyangnya ini ayat pendek bisa kuliah Allah sembahyang Jumat nih. Enggak itu juga. Ada larangan. Ini rakaat pertama Jumat kuliah. Rakaat kedua keluar Allah. 5 menit makan waktu. Usahakan khutbah 4 menit aja lah. Bila orang nang kada mendalami ilmu, kada bisa membaca kitab gundol, cuma ini nih kuliah waraja kada bisa membaca kitab gundol, pasti panjang khutbah daripada sembahyangnya. Nah, ya, ini makan menggunakan kepasihan lidah, mahirano, nggak bisa menyusun kata-kata. Tapi kada masuk ke hati orang sebenarnya. Orang terus memuji pak harus menyusun kata-kata. Cuma kada meresap ibarat uyah, kada resap sambal. Karena kau merubah hati orang, hati pendengar awak. Hanya orang yang betul-betul alim dalam khutbah itu, khutbahnya lebih pendek daripada sembahyang. Jadi kalau mau khutbahnya ada sekali orang berjual khutbah, buku khutbah spesial ada. Namun kita mencangkuk di situ bisa-bisa aja meringkas. Di situ panjang berjalan. Kita aja lagi bisa meringkas. Yang penting kita memperkirakan kalau sembahyang 10 menit, usahakan khutbah 8 menit kah, 7 menit kah. Cukup aja sebutin ayat Quran, sebutin hadis, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bisa mudah. Sebenarnya orang ketujuan yang itu. Apalagi bulan puasa orang macam-macam mehan, jadi orang ketujuan khutbah pendek daripada yang panjang. Pada tengah jam khutbah. Ada nggak itu? Nah, jadi yang ke-8 istifadah minal khutbah, mengambil faedah dari khutbah. Niyatu ziyaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini niat-niat ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berhaji, kita berumrah, itu kita ada di bawah ziarah ke kubur Nabi. Inti kita ke Masjid Madinah itu apa ziarah kubur Nabi? Raudah itu nomor 2. Jadi bila mau haji atau umrah, nang kita penting ziarah, jangan sekali ziarah. Biar surangan, kadang masuk ke dalam di luar masjid ini tuh lah. Bila berbintangan kalau ubah hijau tuh, sedang udah beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Minimal nanggaran ziarah tuh beri salam sekali hukum ziarah sudah. Ada mesti harus bertahlil ada. Kita nilah belajar. Aku bilang kabul hajat, nah nang ziarah kalampayan kabul hajat. Begitu masuk ke kubah kalampayan, assalamualaikum ya Syekh, wa inna insyaallah bikum lahikun. Keluar udah, lolos sudah hajat. Nazar. Minimal ziarah itu beri salam. Itu boleh udah selesai. Itu ittifaq baik ulama ahlul mazhab ataupun kurang yang kada bermazhab
sunat memberi salam kepada ahlul kubur. Masalah batahlil itu khilafiyah. Kalau memberi salam itu ijma ulama. Tampul beberapa hari di Makkah, tampul beberapa hari di Madinah. Kalau bisa tiap waktu kita ziarah kubur Nabi. Ada kalau ini di luar masjid. Di luar beberapa bintangan awak kita lengkap hijau. Sedang assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul itu menyahuti. Yang penting niat kita ziarah. Itu intinya ke Madinah. Nomor 2 aja ke Raudah. Jakanya Nabi itu ada di situ. Raudah ada berfungsi. Raudah itu istimewa karena rancak di jalan Nabi, di jejak Nabi. Ya Nabi kan manzarani wajibat syafaati, siapa ziarah kepadaku atau ziarah ke kuburku wajib yang syafaat. Ada hadis siapa masuk ke Raudah wajib syafaat. Wajibnya Nabi syafaat ke orang ziarah kuburku itu. Nah jadi nama wajib umrah ziarah kubur itu jangan sekali. Kalau bisa tiap waktu. Ada kawanan di dalam itu, memang sulit ke dalam itu. Ada waktu-waktunya kalau masuk di luar masjid, di halamannya tuh. Awal itu, Allah Taala tahu daripada kita uzur kenapa masuk. Jangankan di situ, di sini, nah kita beri salam Allah Nabi ya, Nabi menyahuti, apalagi parah di halaman. Nah itu yang sangat perlu itu. Ini ada yang sekalinya ziarah nang anak berikan, ziarah wadah ngarannya. Karaudah maka minyak bilang himah buat bayar. Anak ziarah Nabi nya karena tapi himah. Padahal Nabi itulah ianya di situ. Nah sahabat ziarah biasa kita. Mau di luar cuma dia nggak betah di luar kawah karena menabur Arab. Di dalam nggak betah tagur buahnya. Di luar kawah aja kita membaca ayat apa? Nah Yasin juga. Di luar itu di halamannya. Nah setelah misal beri salam kita atau membacaan apa, hanya kita berdoa. Ada hafal besar biasa kita. Ya Allah jangan engkau jadikan ziarahku hari ini ziarah terakhir. Jangan engkau jadikan ziarah hamba hari ini ziarah terakhir. Artinya minta supaya di hari lain, di waktu lain, awal pulang ziarah ke sini. Itu artinya. Jangan engkau jadikan ziarah hamba hari ini ziarah terakhir. Insya Allah kita ada pulang rezeki. Kau pulang, dikabulkan Tuhan. Mun kadedak itu ya sekali siapa, sekali itu udah ada soal lagi. Mulai sudah di muka masjid gambaran itu kan himahnya. Ini mengaji hendak pulang tuh ada detail. Nah, jadi di orang Arab angka 7 selfie Indonesia di Makkah Madinah Indonesia. Oh, ternama dah di Arab paling ke-7 selfie di Arab itu Indonesia. Bukan kada boleh kada, yang lebih penting dulu. Yang lebih penting. Ada nambah istilah turun dari hotel menuju kubah hijau, cuma di halaman aja Pak, menuju kubah hijau hanya untuk selfie, hanya untuk bergambaran. Harusnya kita benar mengenal ziarah kubur Rasulullah. Kalau aku di sini mengenal ziarah.
Sampai bepintangan kubah hijau beri salam. Karena habis sembahyang lelakian nyaman berjalan itu beri salam pula. 8 hari di situ. Tiap waktu ziarah. Tiap waktu berdoa, ya Allah jangan kau jadikan ziarah hamba jam ini ziarah terakhir, jangan dijadikan ziarah terakhir. Itu termasuk doa mustajab ibahnya. Ibah ziarah di kubur Nabi itu termasuk doa mustajab. Jangankan di kubur Nabi, banyak wali-wali yang siapa berdoa di samping kuburnya itu mustajab. Apalagi di kubur Nabi itu, ibah ziarah Nabi, Abdul makhlukat sudah. Kita ziarah ke kubur Siti Khadijah. Bahagia bacaan. Itu berdoa kepada Allah, bertawasul. Ya Allah berkat Siti Khadijah, hamba minta ini. Itu terkenal mustajab di kubur Khadijatul Kubra. Nah, apalagi di kubur Rasulullah. Siti Khadijah punya keramat demikian berkat Rasulullah. Itu yang penting kita. Nah, jadi niat ziarah kepada Nabi. Satu, nailul maghfirah. Ziarah kepada Nabi ini mendapatkan keampunan. Mudah-mudahan dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Berkat ziarah ke kubur Rasulullah. Aisukala sekira-kira kalau Allah Ta'ala sekira Allah berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Walau annahum jikalau mereka itu izzalamu anfusahum ketika mereka menzalim diri mereka sendiri. Kita ini kan rancak menzalim diri kita sendiri. Kita mengabaikan kewajiban dalam diri kita, kita menzalim diri kita sendiri. Ini kewajiban kita, nah ada kita lakukan, berarti kita menzalim diri kita sendiri. Ini kada boleh dilakukan, nah kita lakukan, berarti kita menzalim diri kita sendiri. Soalnya bila kita nih kadang mengerja perintah, Allah kada mudarat. Kita nih menggawi larangan Allah kada mudarat. Itu hakikatnya kita menzalim diri kita sendiri. Nah, andaikan manusia ini yang menzalim diri sendiri, jauhkah mereka datangkan engkau hai Muhammad, lalu fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah. Istighfar kan di kubur ziarah itu kita menuntut berselawat, itu istighfar. Sallallahu Nabi, istighfar. Maka istighfar ketika ziarah tadi, Rasul dalam kubur itu didengarkan oleh Allah sehingga mendengar istighfar kita. Lalu wastaghfar lahumur Rasul, memintakan ampun untuk mereka oleh Rasulullah. Rasul berdoa, ya Allah ampuni itu si A nang ziarah kepada hamba-Nya. Jadi kita nang niat ziarah, hasanah ziarah kita, Nabi mendoakan ya Allah ampuni. Orang nang ziarah kepada aku nih ampuni. Nah, andaikan orang nang banyak dosa ziarah ke kubur Nabi, minta ampun kepada Allah berkat Nabi Muhammad, lawajadullaha tawwaban rahimah. Nah, mereka mendapati akan Allah tuh tawwab, maha menerima taubat, rahiman, pengasih penyayang. Surah An-Nisa ayat 64. Nomor 2, niat ziarah ke kubur Rasulullah itu imtisalu amrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjunjung perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Likauli, karena perkataan Nabi, man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa berhaji dan dia kada ziarah kepadaku, faqad jafani, sungguh dia merenggangi akan daku. Jadi Nabi merenggangi aku. Karena aku dekat lawan aku ngarannya. Bila merenggangi Nabi pun gini hari kiamat merenggangi juga. Siapa yang menjadi Nabi umat tahu nah.
Kita dalam dunia meranggang sendiri. Siapa berhaji? Umrah masuk juga, haji hejak itu umrah begini ya. Siapa berhaji, siapa berumrah, lalu ada ziarah di negeri kubur. Berarti orang yang meranggangi aku, orang ini kadang nak dekat lawan aku, orang ini kadang nak dapat syafaat kemarin. Mungkin kita ini semata-mata ke Masjid Nabawi hanya untuk ke Masjid Nabawi. Pula karena ke Masjid Nabi sembahyang berjemaah. Hasil jemaah Masjid Nabawi. Tapi bila kada diniat ziarah ke kubur Nabi, kita tidak akan dapat fadilat ziarah. Kita anak ke Masjid Nabawi saja ada niat ziarah. Memang ada orang kayak itu. Aku gitu tiap waktu ke masjid. Ke masjidnya ada kebersihan niat ziarah. Menelakian kawa ada waktu-waktu khusus di Babu Salam masuk. Bila di luar waktu khusus itu kawajib di luar masjid di muka, di halamannya. Yang penting berpintangan dalam kubah hijau, berarti berpintangan dalam kubur Nabi. Turun dari hotel niat nak ziarah ke kubur Rasulullah. Jalan. Bukan kau masuk ke Babu Salam, barang di luar di muka Pak Imaman berpintangan kubah hijau, sudah pintang hanya beri salam. Nah, beliau sudah beri salam, berarti kita ziarah. Karena kita niat kita mulai hotel niat ziarah. Atau kita bisa juga, aku ke Masjid Madinah nih, sembahyang berjamaah di Masjid Madinah, dan setelah itu aku ziarah. Habis sembahyang kita berputar. Pak Imaman beri salam. Ya Nabi wajabat lau syafaati, wajib kurang tuh syafaat kau ini. Nah, ibtisal wa amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli man hajja wa lam yarzuqni faqad jabani. Siapa berhaji tapi kada ziarah kepadaku, berarti dia meranggangi aku. Nah, sini dulu nomor 3, tanwi tatbika ada bi ziaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'ullahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.